Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan dua resep puding kekinian yang sangat cantik dan menarik. Rasanya luar biasa enak, teksturnya lembut, dan cara buatnya sangat gampang. Puding ini cocok banget jadi ide takjil buka puasa atau pencemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat puding bola-bolanya. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan setengah sendok makan Nutrigen bubuk plain, 120 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan selanjutnya masukkan 800 ml susu cair. Kita masukkan sedikit aja dulu untuk melarutkan jelinya, lalu segera aduk agar jelinya tidak menggumpal. Masukkan semua sisa susu cair. Terus aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir masukkan 40 gram susu kental manis. Terus aduk lagi kembali hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Dan kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Terus ambil adonan sebanyak 420 ml. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang bulat seperti ini. Lalu tutup dengan rapat. Dan selanjutnya ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, untuk sisa adonan ini kita bagi dua. Untuk adonan pertama, tambahkan pewarna merah rose secukupnya. Aduk hingga tercampur merata. Dan adonan kedua, tambahkan pewarna merah cabai secukupnya. Aduk hingga tercampur merata. Karena warnanya masih kurang strong, tambahkan lagi pewarna merah cabai. Lalu aduk lagi kembali hingga merata. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya adonan kita tuang ke dalam loyang. Oke, untuk loyangnya kita masih memakai loyang bulat seperti ini. Terus tuang adonan secara bersamaan. Lalu tutup rapat. Dan ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, lanjut kita akan membuat adonan brownies. Lelehin 80 gram margarin, tambahkan 60 gram dark mint coklat, dan ini kita lelehin dengan cara ditim seperti ini. Jangan lupa diaduk-aduk agar coklat dan margarinnya cepat meleleh. Jika semua udah meleleh seperti ini, selanjutnya angkat lalu sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan. Siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh cake emulsifier, Umi memakai SP. Lalu ini kita kocok memakai speed sedang hingga gula larut. Nah, jika gula udah larut, naikkan kecepatan mixer ke speed paling tinggi. Dan ini akan kita kocok selama 10 menit hingga adonan mengembang putih pucat dan berjejak. Oke, setelah adonan mengembang putih pucat dan berjejak, selanjutnya matikan mixer. Tambahkan 75 gram tepung terigu, 25 gram coklat bubuk, dan seperempat sendok teh baking powder. Lalu ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya kocok sebentar memakai speed paling rendah asal tercampur aja. Oke, agar lebih tercampur merata, aduk memakai spatula. Selanjutnya, masukkan margarin dan coklat leleh. Lalu aduk lagi kembali hingga benar-benar tercampur merata. Pastikan tidak ada lagi cairan yang mengendap di dasar adonan.
Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 20 x 20 cm. Jangan lupa dialas memakai baking paper. Tuang semua adonan. Jangan lupa ratakan permukaan adonan, lalu hentak-hentakan loyang agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa pecah. Selanjutnya, adonan kita kukus. Sebelumnya, kukusan wajib dipanaskan terlebih dahulu. Masukkan loyang berisi adonan. Selanjutnya, ini kita kukus selama 25 menit memakai api sedang. Oke, setelah dikukus selama 25 menit, browniesnya udah matang. Selanjutnya angkat. Terus keluarkan brownies dari loyang. Jangan lupa sisir memakai pisau pinggir-pinggir loyang agar browniesnya mudah terlepas. Selanjutnya, keluarkan brownies dengan cara dibalik seperti ini. Jangan lupa lepaskan baking papernya. Nah, ini kita diamkan dulu hingga dingin, dan setelah dingin, ini akan Umi ratakan bagian permukaan browniesnya. Nah, kalau udah rata seperti ini, masukkan lagi ke dalam loyang yang tadi kita gunakan di awal. Jangan lupa loyangnya dicuci dulu ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Kembali ke puding bola-bola, ini udah ngeset. Selanjutnya, keluarkan dari cetakan. Nah, kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat puding bening. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 1 sendok teh Nutrijel bubuk plain. Dan tambahkan juga 900 ml air putih. Kita masukkan sedikit aja dulu untuk melarutkan jelinya. Dan segera aduk agar jelinya tidak menggumpal. Nah, kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Oke, jika adonan puding bening udah hangat-hangat kuku, selanjutnya tuang ke dalam loyang di atas brownies. Masukkan sedikit aja dulu untuk mengikat browniesnya. Lalu tata bola-bola salju di atas brownies. Nah, kalau udah selesai, tuang lagi sedikit adonan puding beningnya untuk mengikat bola-bola salju. Kalau udah, kita diamkan hingga berkulit. Nah, kalau udah berkulit, selanjutnya masukkan lagi semua sisa adonan puding bening. Selanjutnya, ini kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya, keluarkan dari loyang. Semat dengan lidi bagian pinggir loyang agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya tinggal dibalik aja seperti ini. Angkat perlahan-lahan loyangnya. Lalu ini kita balik lagi kembali. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, cantik banget. Alhamdulillah, tutorial brownies bola-bola saljunya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini enak banget, lembut, dan creamy. Oke, sebelum kita nikmati, kita iris-iris dulu pudingnya. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Cantik banget ya. Nah, ini bisa juga dijadikan ide jualan atau isian snack box. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan setengah bungkus Nutrijel bubuk plain, 120 gram gula pasir. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan selanjutnya tambahkan 1000 ml susu cair UHT. Lalu aduk kembali hingga tercampur merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam, maaf tidak kerekord. Terus tambahkan lagi 200 ml air putih, jadi total cairan yang kita gunakan adalah 1200 ml. Jika ingin menggunakan full susu cair juga boleh. Oke, ini udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak.
Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor dan adonan pudingnya kita angkat. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 200 ml. Tambahkan vanili cair secukupnya. Lalu tuang ke dalam cetakan setengah bulat seperti ini. Goyang-goyang cetakan agar adonannya merata. Dan selanjutnya ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Selanjutnya ambil lagi adonan sebanyak 500 ml. Terus tambahkan 50 gram dark cooking coklat. Nah, untuk sisa adonan tambahkan 1 bungkus Milo bubuk kemasan 22 gram. Terus aduk hingga Milo bubuknya larut. Jangan lupa aduk juga adonan coklatnya ya. Tambahkan pewarna coklat secukupnya atau boleh juga memakai pasta coklat, lalu aduk hingga warnanya merata. Nah, kalau adonan coklatnya udah tercampur merata dan coklat batangnya udah meleleh semua, selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan setengah bulat atau cetakan telur puyuh. Lalu ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, karena cetakannya terbatas, jadi adonan Milonya kita sisihkan dulu dan akan kita cetak setelah puding susu atau puding coklatnya ngeset. Oke, ini puding susunya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari cetakan, karena cetakannya akan kita pakai lagi mencetak puding Milo. Puding coklatnya juga udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari loyang atau cetakan. Begitu juga dengan puding Milonya udah ngeset, keluarkan dari cetakan, satukan dalam wadah. Lalu tuang semua ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya Umi memakai ukuran 18 x 18 cm. Kita atur-atur pudingnya agar warnanya lebih acak. Dan kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat puding bening. Siapkan panci atau pan. Masukkan setengah bungkus agar-agar bubuk bening. Jika ditakar memakai sendok, kurang lebih setengah sendok makan. Tambahkan 60 gram gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, masukkan 400 ml air putih sambil terus diaduk hingga merata. Dan adonan siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Dan kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang. Oke, jika uap panas adonan puding bening udah berkurang, selanjutnya tuang ke dalam loyang, lalu diamkan hingga setengah mengeras. Jangan lupa ratakan dulu adonan seperti ini. Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Nah, ini dia sisa puding Milonya, adonannya udah menggumpal. Selanjutnya ini akan kita panaskan lagi hingga mencair dan mendidih. Nah, kalau udah mencair dan mendidih seperti ini, segera angkat. Lalu tuang semuanya ke dalam loyang. Nah, posisi puding kacanya harus setengah mengeras ya. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita diamkan lagi hingga setengah mengeras. Oke, sisa puding coklatnya juga udah menggumpal. Selanjutnya ini akan kita panaskan lagi hingga mencair kembali. Tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga mencair dan mendidih. Setelah adonan mencair dan mendidih seperti ini, segera angkat. Lalu tuang ke dalam loyang jika puding Milonya udah setengah mengeras. Selanjutnya ini akan kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Sebelumnya semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat mudah, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya.
Alhamdulillah tutorial puding batu koral kacangnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini enak banget, lembut dan creamy, tampilannya sangat cantik, unik, dan menarik. Sebelum dinikmati, kita iris-iris dulu ya. Bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia tampilan dalamnya, sangat cantik dan menarik. Puding ini sangat cocok disajikan pada saat arisan, kumpul keluarga, atau hajatan. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Umi dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.